Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Pasti kalian sehat dan selalu sukacita. Sudah siap untuk beribadah? Nah, Lost of Fun mau kasih 4 peraturan sebelum kita beribadah kepada Tuhan. Peraturan pertama, pakai pakaian yang rapi. Peraturan kedua, jangan ibadah sambil bobo. Peraturan ketiga, jangan ibadah sambil makan. Peraturan keempat, jangan beribadah sambil main. Nah anak-anak, sudah dengarkan 4 peraturan yang Lost of Fun kasih. Pakai pakaian yang rapi, jangan beribadah sambil bobo, jangan beribadah sambil makan, dan jangan beribadah sambil main. Dan satu lagi pengumuman dari Lost of Fun, bagi anak-anak yang ingin memberikan persembahan, sekarang sudah bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama GKI Sion di nomor yang tertera di layar ini. Dan jangan lupa tambahkan nominal Rp20 di persembahan yang akan kalian berikan. Papi Mami tolong dibantu ya anak-anaknya. Baik anak-anak, sudah siap untuk ibadah? Yuk kita beribadah bersama-sama. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, masih semangat memuji Tuhan? Puji Tuhan kalau anak-anak masih semangat memuji Tuhan. Karena terus terang lah sih kadang-kadang ada rasa bosan ya, jenuh ya kadang-kadang. Tapi kita harus lawan itu. Kita bisa berdoa pada Tuhan biar kita tetap setia memuji Tuhan. Tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Seperti lagu pada hari ini, kita akan nyanyikan lagu Give Me Oil in My Lamp, Keep Me Burning, Burning, Burning. Semuanya berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Praising till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Give me love in my heart, give me love in my heart, give me serving, serving, serving. Give me love in my heart, I pray. Give me love in my heart, keep me serving, 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 keep me serving till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Anak, boleh duduk dulu ya. Berdoa, Pastor Siska memimpin dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami selama seminggu ini, memimpin kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, hari ini kami bersama-sama datang untuk beribadah kepada Tuhan. Berilah kami sukacita dan semangat supaya kami dengan rasa sukacita boleh menaikkan pujian bagi Tuhan, boleh meninggikan nama-Mu, boleh bersukacita selalu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Pakai mulut kami untuk menaikkan puji-pujian bagi Tuhan dengan semangat. Tuhan, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Anak boleh tetap duduk. Sebelum kita menyanyikan satu lagu ini, ada cerita balik lagu ini ya anak-anak.
Judul lagu ini I have decided to follow Jesus. Kita nyanyi dengan semangat, ketawa-ketawa ya. Tapi anak-anak tahu di balik cerita ini apa? Anak-anak, lagu ini tercetus dari bibir seorang laki-laki di India. Waktu zamannya udah lama sekali. Waktu saat misionaris Kristen datang ke India. Susah sekali masuk ke India ini agama Kristen ya. Nah, tapi puji Tuhan ada sebuah keluarga, seorang laki-laki dengan istrinya dan 2 orang anaknya. Dia mau percaya kepada Tuhan. Dia mau menyembah Tuhan Yesus. Keputusan ini anak-anak membuat marah kepala suku. Akhirnya bapak ini ditangkap dengan 2 anaknya dan istrinya, istrinya sama anaknya. Kepala suku mengancam, kamu sangkal imanmu kepada Tuhanmu yaitu Yesus, kamu tidak akan aku bunuh. Mereka dijaga, ayo jangan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak ini apa yang dilakukannya? Dia langsung mulai, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Jawabnya seperti itu. Kepala suku tambah marah. Bapak lihat, anakmu akan aku bunuh. Coba sangkal imanmu. Bapak ini terus mengatakan, I have decided to follow Jesus. Dan anaknya mati dibunuh. Tapi dia tidak sangkal imannya. Dia tetap, I have decided to follow Jesus. Kepala suku tambah marah. Sekarang anakmu sudah mati, istrinya dibawa. Ayo kamu sangkal imanmu atau istrimu aku bunuh. Bapak tetap bilang, walau seorang pun tidak bersama aku tetap mengikut Yesus. Dan istrinya dibunuh juga anak-anak. Kepala suku bilang, sampai puncaknya Bapak, sangkal imanmu atau kamu saya bunuh. Jawabnya apa? Dia tetap jawab, I have decided to follow Jesus. Akhirnya bapak ini pun mati dibunuh anak-anak. Sia-siakah iman bapak ini? Tidak. Dengan kematian 2 orang anaknya, istrinya tercinta dan dia sendiri, kepala suku jadi penasaran. Apa sih? Siapa sih Yesus itu sampai bapak ini rela mati? Tidak mau sangkal iman, cuman karena dia mau mengikut Yesus. Dan disitulah kuasa Tuhan bekerja anak-anak. Tuhan mengubah hati kepala suku ini justru menjadi pengikut Yesus. Dan dari kepala suku ini setelah dia menjadi orang Kristen pengikut Yesus, banyak orang mulai mengikut Yesus. Dari kata-kata bapak ini, I have decided to follow Jesus. Banyak jiwa dimenangkan. Jadi anak-anak saat kita merasa melemah, aduh males, kita ingat kata-kata ini, ingat lagu ini. Orang-orang menghadapi hal-hal yang berbahaya, kita cuma menghadapi kebosanan. Jangan menyerah. Kita katakan keputusanku mengikut Yesus. Aku tidak akan ingkar, aku tetap mengikut Yesus. Semangat memuji Tuhan. Kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini ya. I have decided to follow Jesus. Kita pakai gerakan. Sekali lagi, I have decided to follow Jesus. 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 No turning back, no turning back. Ya, siap mengikut Yesus? Pantang menyerah. Nah, untuk mengikut Yesus kita perlu dibekali dong ya
biar kita terus bertumbuh pengenalan dan cintanya akan Tuhan. Kita dibekali oleh firman Tuhan. Kita siap mendengar cerita ya. Anak boleh duduk. Kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita. Duduk tegak, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita. Duduk tegak, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Siap mendengarkan firman Tuhan? Kita doa dulu ya, langsung pimpin dalam doa. Tuhan, kami mempersiapkan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan masuk dalam hati kami, bertumbuh bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Berkati juga Tuhan lause yang membawakan firman Tuhan, biar Tuhan yang urapi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Lause Fun Fun. Kamu sudah siap untuk mendengar cerita? Sudah ya? Sekarang duduk yang manis, buka telinga dan buka hati yang lebar supaya apa yang Lause Fun Fun sampaikan bisa anak-anak lakukan di dalam kehidupan kamu hari lepas sehari. Siap ya? Ada seorang anak yang bernama Abi. Abi ini senang sekali menonton film superhero. Setiap kali film superhero diputar, wah, Abi selalu bersemangat melihat superhero favoritnya menumpas kejahatan. Abi juga punya loh tokoh superhero favorit. Kalau Abi sukanya superhero yang kuat, yang mampu mengalahkan musuh-musuh yang jahat, yang membela kebenaran dan yang tidak terkalahkan. Bagaimana dengan kalian? Kalian punya nggak tuh tokoh superhero favorit? Kalau Lause Fun Fun suka sekali sama Wonder Woman. Sudah cantik, baik, jago lagi. Oh, dulu waktu Lause Fun Fun masih kecil, Lause Fun Fun ingin sekali bisa jadi seperti Wonder Woman. Sama seperti Abi. Abi juga punya impian suatu hari nanti dia bisa jadi seperti superhero favoritnya. Abi suka membayangkan kalau dia jadi orang yang kuat dan hebat, maka dia bisa mengalahkan musuh-musuh yang jahat yang ada di dunia ini. Kalau dia bertemu pencuri, kalau dia bertemu perampok, kalau dia bertemu penjahat yang suka melukai orang, maka Abi sang superhero siap beraksi mengalahkan mereka. Abi juga sering sekali membayangkan dia punya kekuatan-kekuatan super seperti idolanya. Aduh, ini impiannya si Abi. Hebat ya impiannya Abi. Sampai satu hari ketika dia sedang sekolah, Abi dan teman-temannya sedang belajar mengenai tumbuh-tumbuhan. Mereka mencoba mengenali tanaman-tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran di kebun yang ada di sekolahnya. Abi dan teman-temannya sangat senang dan bersemangat. Tapi ketika sedang asik memetik buah-buahan dan sayur-sayuran, Abi tidak sengaja melihat ke bawah dan beberapa detik kemudian muka Abi menjadi merah dan badannya bergetar, lalu terdengarlah teriakan yang sangat keras. Ah! Pak Guru, tolong, tolong, ada tikus, 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 ada tikus. Ya, betul. Ternyata persis di kaki Abi melihat seekor tikus. Tikus yang hitam dan besar. Abi yang selama ini tidak menyukai dan takut pada tikus,
sangat terkejut melihat tikus itu persis berdiri di dekat kakinya. Abi yang ketakutan berlari ke sana kemari sambil berteriak-teriak, "Allah, ada tikus, Pak Guru, tikus, tikus!" Teriak-teriak ketakutan. Dan ternyata bagi teman-teman Abi, tingkah Abi ini sangat lucu. Lalu mereka mulai menertawakan Abi dan mulai mengejek Abi. Katanya ingin jadi superhero. Katanya ingin jadi seperti Superman yang bisa menumpas kejahatan. Masa sih sama tikus aja takut? Aduh Abi, aduh si Abi itu penakut. Semua teman-teman Abi mengejek Abi sehingga Abi menjadi malu. Kepalanya mulai tertunduk dan dia mulai berpikir, "Aduh Abi, kamu tuh malu-maluin. Kenapa sih kamu takut sekali sama tikus? Bagaimana kamu bisa jadi superhero kalau begini?" Aduh Abi. Begitu yang ada di dalam hati Abi. Anak-anak, hari itu Abi pulang sekolah dengan sangat lesu. Mukanya tertunduk ke tanah. Tidak ada senyum di bibirnya. Jalannya lunglai karena dia merasa dirinya tidak bisa menjadi superhero yang dia inginkan. Dia merasa tidak punya kekuatan, tidak punya keberanian, dan tidak berdaya melakukan sesuatu yang penting dan baik bagi orang lain. Tapi ketika Abi berjalan langkah demi langkah sambil berpikir kalau dia tidak berguna, tiba-tiba Abi mendengar suara seperti orang nangis. Abi mulai menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari sumber suara tangisan itu. Ternyata benar yang Abi dengar. Di ujung jalan, ia melihat ada seorang anak kecil yang sedang menangis sambil melihat ke dahan pohon. Oh, rupanya anak itu tidak sengaja baru saja menerbangkan balonnya. Dan sekarang balon itu tersangkut di atas pohon. Abi segera mendekati anak itu dan berkata, "Hai adik kecil, adakah yang bisa aku bantu?" Koko, itu lihatlah balonku ada di atas sana. Aku tidak sengaja melepaskannya. Sekarang aku tidak bisa mengambilnya. Oh, tenang adik kecil. Aku akan mengambilkannya untukmu. Sudah ya, kamu jangan nangis. Kamu tunggu di sini. Aku akan panjat pohon itu dan mengambilkannya untukmu. Itu kata Abi. Maka Abi mulai memanjat pohon itu. Hap, hap. Pelan-pelan Abi mulai memanjat. Walaupun badannya agak sedikit gemuk dan gempal, tapi itu tidak membuat Abi pantang menyerah. Ia panjat terus pohon itu dengan bersusah payah. Sampai akhirnya Abi sampai dan mengambil balon itu. Lalu ia mulai turun pelan-pelan. Setelah sampai ke bawah, Abi langsung mengembalikan balon itu ke anak kecil tadi. "Ini adik kecil, balonmu berhasil aku ambil. Bawa pulang dan pegang erat-erat ya." Wah, anak-anak itu senang sekali. Dia ambil balonnya dan berkata, "Koko, terima kasih ya. Engkau sudah menolongku. Koko ini superhero loh buat aku." Hah? Apa? Kamu menyebutku apa tadi? Superhero? Iya, karena Koko sudah menolong aku. Aku kan gak bisa mengambilnya, tapi Koko dengan rela menolongku. Itu namanya perbuatan baik. Dan orang yang berbuat baik bagi orang lain adalah superhero. Terima kasih superheroku, kata anak kecil tadi. Seketika itu juga Abi berpikir, wah benar juga ya. Tidak harus menjadi orang yang kuat, penuh tenaga dan menjadi superhero. Karena untuk menjadi superhero yang dibutuhkan hanyalah hati yang mengasihi orang lain.
hati yang mau berkorban bagi orang lain. Semua orang yang mau menolong orang lain sampai berkorban untuknya, ia pantas disebut superhero. Hari itu Abi senang sekali karena merasa berhasil menjadi superhero. Abi pun bertekad, ia akan terus berbuat baik. Walaupun dia tidak bisa terbang, tidak punya kekuatan super, tidak bisa mengalahkan orang-orang jahat dengan kekuatannya. Bahkan ia takut tikus. Tapi selama dia bisa berbuat baik untuk orang lain, ia adalah seorang superhero. Aku akan terus berbuat baik karena aku adalah superhero. Itu kata Abi. Nah anak-anak, kamu pun bisa menjadi superhero. Bukan karena kamu punya kekuatan super, bukan karena kamu bisa terbang seperti Superman, bukan karena kamu bisa mengeluarkan jaring dari tanganmu seperti seperti apa tuh namanya? Spiderman. Betul, Spiderman. Atau kamu punya kekuatan yang luar biasa seperti Hulk. Bukan. Kamu bisa menjadi superhero ketika kamu dengan rela hati membantu orang lain, menolong orang lain, melakukan perbuatan baik untuk orang lain. Seperti yang Abi lakukan. Ketika kamu melihat temanmu sedang kesulitan, kamu bantu mereka. Kamu sudah menjadi superhero. Ketika kamu melihat adikmu butuh bantuanmu, kamu mau membantunya, kamu sudah menjadi superhero. Seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Galatia 6 ayat 2. Firman Tuhan berkata begini, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Stephen ulangi ya, Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah anak-anak, kamu juga bisa jadi superhero seperti Abi loh. Menolong orang lain, membantu orang lain, dan melakukan perbuatan baik. Karena itu yang diinginkan Tuhan Yesus untuk kita lakukan bagi sesama kita. Selamat jadi superhero ya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk cerita indah. Tuhan, kami memang tidak punya kekuatan super. Kami tidak bisa terbang. Kami mungkin masih kecil, tidak bisa mengalahkan penjahat. Tapi ketika kami mau menolong orang lain, mau melakukan perbuatan baik, kami adalah superhero. Karena itu Tuhan bantu kami. Ketika ada orang yang kesulitan, ketika teman kami kesulitan, papa mama kami kesulitan, adik kami kesulitan, atau siapapun yang kami temui sedang dalam kesulitan, biarlah kami dengan rendah hati mau membantu mereka. Karena kami adalah superhero-superheronya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, gimana cerita Stephen tadi? Bagus ya? Katanya superhero itu suka menolong. Nah, kita mau jadi orang-orang yang suka menolong? Kalau untuk menolong orang berarti kita harus punya kasih ya. Give me love in my heart. Keep me serving. Nyanyikan lagu ini ya, berdiri semuanya. Give me love in my heart. Give me love in my heart. Keep me serving. Give me love in my heart, I pray. Give me love in my heart. Keep me serving. Keep me serving till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Kalau kita sudah menolong orang, yang dipuji siapa? Tuhan kita, Bapa yang baik. Anak-anak, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Semuanya boleh duduk, lipat tangan, tutup mata. Nanti doanya akan dipimpin oleh Auxilia sendiri ya. Oke.
Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami belajar dari firman Tuhan bahwa kami harus menjadi anak-anak yang ramah pada orang lain, yang mau menolong orang lain, sehingga Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan mempersatukan kami dalam ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan terus menolong kami tetap semangat untuk setia beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, untuk ucapan syukur kita, bagi anak-anak yang mau memberikan persembahan, boleh ditransfer seperti yang tadi Lasukan umumkan ya, melalui rekening BCA GKI Sion. Atau disimpan di amplop, nanti setelah ya ketemu siapa aja ya, misalnya lausi-lausi kita di sini, boleh titip. Mau tulis nama boleh, enggak juga nggak apa-apa. Terima kasih buat mami, papi, orang tua yang sudah mendukung sekolah minggu kami ini. Tanpa kalian, mungkin anak-anak susah ya kami mengontrol anak-anak apakah mereka beribadah atau tidak. Tapi sungguh bersyukur banyak orang tua yang WA kami. Lause, anak kami beribadah, puji Tuhan. Atau lause, ada yang WA, saya udah transfer ya persembahan, terima kasih mami papi. Tuhan memberkati kita semua. Anak-anak sampaikan salam lause kepada keluarga kalian. Sampai jumpa anak-anak, dan lause Lia di sini. Vivi. Lause Siska. Dadah. Dadah.